Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kenceng ya? Kayaknya lapar semua lah. Yang jawab salam, mudah-mudahan Allah berikan umur berkah, rezeki yang berkah, istri yang berkah. Kok kenceng istri yang berkah? Berarti mau istri nambah. Naik haji ke Mekah bersama zaujah sani wasalasah. Amin. Udah berani lagi kan? 2, 3 udah berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad khatimil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul habaibul kiram, ada Al-Habib Ja'far bin Syekh Abu Bakar, Habib Umar Bahasim, Al-Habib Umar As-Segaf, dan ketua kita paling ganteng sejagat raya Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus, dan paling ganteng yang kedua. Nggak bisa, ketua harus tinggi, di bawah Habib Ali, biar ganteng Habib Ali. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ada Al-Habib Agil, Habib ke belakangan, ya Allah ya. Kelindung Habib, jadi minta maaf naiklah. Mudah-mudahan dengan hadirnya para habaib menambah hati kita semua hidup mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para tokoh agama, guru masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, guru agama, ada guru Sofani, ya, ada guru siapa? Fakhruddin, ada Abah Badri. Dulu kiawan sini Badri aja, bangun lagi halus Kai Badri, Kai Ibad, jadi tahunnya Kai Badri aja namanya, Kai Badruddin. Mudah-mudahan mereka semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua berkumpul duduk di suatu majelis yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dengan tujuan untuk kita bisa menambah atau menghidupkan hati-hati kita yang telah mati dengan mendengarkan nasihat dan menambah daripada ilmu pengetahuan kita. Inilah wadahnya. Dan alhamdulillah dihadiri para habaib, para asatid, semua orang-orang di sini semuanya hanya mengharap ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mengharap cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit membawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mautu babun wan nasu dakhiluh faya laita syi'ri ba'dal bab maddar. Kematian adalah satu pintu dan semua orang akan memasuki pintu tersebut. Artinya apa? Semua orang akan mati. Tapi kalau dipikir-pikir, orang kaya itu sebenarnya adalah orang kalaunya kematian itu bisa dibayar, bisa ditunda. Orang kaya adalah orang yang pertama untuk tidak mati. Betul? Kenapa? Karena kalau sudah orang kaya sakit, orang yang banyak uang sakit, mereka datang ke dokter, masuk ke ruang dokter, suntik vitamin, sehat. Bayarnya berapa? 1 juta, selesai. Tapi kalau kita yang tidak ada uang,
datang ke puskesmas, bayarnya gratis, ya disuntikan orang air. Iya, curhat sedikit lah. Tapi bukan itu ukuran kematian. Bukan harus yang kita bayar atau orang kaya, bukan. Tapi kematian semua orang akan merasakan hal tersebut. Cepat atau lambat akan datang kepada kita. Tapi sayang, 1000 sayang, survei membuktikan ternyata orang kaya lebih cepat meninggalnya 7 hari daripada orang yang tak punya. Survei membuktikan. Teng-tong. Kenapa orang kaya lebih cepat mati 7 hari daripada orang miskin? Yang pertama, orang kaya selalu mempunyai rasa ketakutan. Rasa cemasnya itu, rasa ketakutannya itulah yang lebih menakutkan daripada apa yang dia rasakan sakitnya. Yang kedua, orang kaya sedikit-sedikit periksa. Enggak, sebentar sakit periksa ke dokter. Oh, ini tidak boleh makan ini. Asam uratnya tinggi, tidak boleh makan kacang-kacangan. Kolesterolnya naik, tidak boleh makan daging-dagingan, santan-santanan. Akhirnya apa? Makan milih, kepikiran mau makan apa. Enak suami kita, bu, enak suami kita. Enak, mau makan apapun enak. Nanti datang, Ustaz, suamiku meninggal padahal tidak ada penyakit apa-apa. Tidak penyakit apa? Kalau diperiksa muncul semua penyakit. Enak, muncul semua penyakit. Nah, maka dari itu kematian semua akan kembali. Akan tetapi falaita syi'ri ba'dal bab madar. Sekarang apa perasaan kita? Kalau sudah masuk di dalam kematian, itu cuma 2 aja lagi tujuan. Imma raudhatun min riyadil jannah wa imma hufratun min hufarin niran. Kalau tidak menunggu di dalam kebun-kebun surga, atau dijeblaskan Allah ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, naudzubillah min dzalik. Maka dari itu beruntung orang, tuba liman bana qabrahu qabla an yudkhilahu. Beruntung orang yang mana dia sudah menyediakan kuburannya sebelum dia masuk ke dalam kubur tersebut. Makanya kalau ada yang bertanya, cobalah malaikat ini kalau sebelum meninggal datang dululah kabarin. Indah, kamu sebulan lagi meninggal. Indah, kan enak. Dan ini sudah dari dulu. Dan pada zaman dahulu, kancil lagi nih. Pada zaman dahulu, para nabi itu pernah ditanya oleh kaumnya, wahai nabi, coba dong negosiasi dengan malaikat maut. Gimana sih supaya kami ini diberitahukan kalau mau mati itu biar kami siap-siap. Bibi katanya, nabi kan ceritanya. Iya kat, malaikat, supaya paham aja kan. Kebetulan orang nabinya mungkin orang Banjar lah. Ikat, kalau malaikat jadi malaikat ya. Iyalah bang, ikat ya. Coba bang berikan, kata malaikat, dari dulu kami sudah melakukan, sudah memberikan tanda-tanda. Kalau orang mau meninggal itu ada kami berikan tanda, ada kami berikan SMS, tapi orang-orang tidak mau mengerti dengan itu semua. Apa tandanya? 5 tanda orang yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kematian itu ada tandanya. Yang pertama, Yusuf alaihil marad. Yang pertama dia sakit-sakitan.
Kata orang Madura itu sake-sakean. Madura nih kah? Benyak Madura nih kah? Orang Banjar. Hah? Jangan diartikan juga Banjar. Yusuf alaihil marad, dia akan selalu sakit-sakitan. Ya enggak? Ada yang sakit-sakitan di sini? Ada yang sakit-sakitan? Hati-hati tuh SMS dari malaikat. Tidak ada yang berani sakit kan? Kalau ada yang sakit di sini, siap-siap. Itu tanda dari malaikat. Tapi mudah-mudahan semua hadir di sini semua sehat walafiat, amin. Yang kedua tandanya apa? Sering mengeluh. Ya, ngedumal kata orang sekarang tuh. Tanda dari malaikat tuh, kita kalau mau matiin tuh ngedumal sedikit-sedikit, aduh asam urat sakitnya ya Allah. Indah. Duduk di pengajian, duduk lama-lama, oh asam urat alasannya, bilang aja bosan. Alasan banyak. Ada yang sering mengeluh penyakit, siap-siap Pak, siap-siap Bu, SMS dari malaikat. Yang ketiga, tumbuhnya uban. Jadi kalau satu uban itu satu SMS dari malaikat, oh kau mau meninggal. Tapi kalau sudah uban semua, udah tahu sudah. Itu video call dari malaikat maut sudah mungkin. Allahumma shalli ala Muhammad. Tumbuhnya uban itu tanda dari Allah, tanda dari malaikat. Siap-siap Pak, siap-siap Bu. Yang keempat, tanda malaikat mengirim SMS kepada kita kalau kita itu mau meninggal. Tanda yang keempat apa? Mengeriput. Ketawa sudah ibu-ibu. Mengeriput sudah tidak bisa ditolak. Semakin bertambahnya umur, semakin berubah, semakin dikurangi kenikmatan oleh Allah. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Kami telah memberikan kalian umur, kata Allah Subhanahu wa taala. Diberikan umur yang panjang, tapi kami akan mengurangi daripada ciptaan kami, kata Allah. Berkerut muka, biar sampean pakai krim tebal-tebal, pakai keli tebal bagaimanapun, kalau sudah keriput kemakan cilok jatuh Bu. Gas memang tidak bahaya tak? Nunakkishu fil khalq. Kalau sudah keriput, ingat-ingat, jangan di depan TikTok, jangan di depan media sosial, perbanyak baca Al-Quran. Ini di depan TikTok emas banyak, muka keriput, mau apa? Yang bosan, yang nonton aja bosan. Allahumma shalli ala Muhammad. Gas memang baru datang Jawa saya. Sok-sokan, tua-tua, lagi muda, karena penyenang Dragon Ball ya, pecinta Dragon Ball, ya kan, bikin tato naga di perut, mau tato naga. Setelah tua, jadi ulat, keriput. Siap-siap kalau sudah Anda berkeriput, turun sudah bib. Yang kelima, tanda dari malaikat apa? Mata
tahun kuping tuh. Kenapa ketawa terus ya? Lengkap kayaknya. Tanda dari malaikat, sudah mata sudah tidak bisa lihat, kuping sudah tidak bisa mendengar. Man zawaza fawqa arba'ina ta'allala bi ghairi illah. Orang kalau sudah di atas umur 40 tahun, penyakit itu dari mana aja datangnya, tanpa ada sebab adanya penyakit. Sampai ada cerita orang-orang umur 70 tahun ya datang ke dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain Pak? Oh dilihat orang kilo 5 ngapain sih, nggak ada uangnya ke dokter. Ngapain? Anu nah mencret terus katanya, bayarakan. Enggak, kata dokter biasa itu umur 70 tahun, penyakit umur 70 tahun. Enggak. Oh ya sudah, kesian, pulang lagi. Datang lagi. Ya kan kedua kalinya, aduh katanya pinggangku ini sakit betul kalau duduk lama-lama. Ya. Dia bilang, kata dokter, "Anda apa-apa, itu lo penyakit tua." Ya kan? Sudah, namanya orang tua, amarah dipendam. Datang lagi dokter. Dok, saya punya penyakit, kenapa? Susah nahan marah. Oh itu penyakit tua, dipentung ya dokternya. Tak. Kenapa saya dipukul? Biasa penyakit orang tua. Ya, jadi kalau ada 5 tanda ini berarti siap-siap. Kalau sudah tadi yang pertama apa? Tidak ada yang tahu kan yang pertama apa tadi? Sakit-sakitan. Yang kedua, sering mengeluh. Yang ketiga, banyak beban. Yang keempat, keriput. Yang kelima, mata, rabun, kuping dipanggil. Bah, dari mana Pak? Mau istri kah Pak? Oh iya. Ini lain tuli namanya. Ya. Jadi hati-hati dapat 5 daripada pesan malaikat ini kalau ada di dalam diri kita. Ingat mati, kata wali. Ingat mati, ingat mati. Ya, lanjut. Terakhir, lebih sudah habis setengah jam. Minta maaf para habaib, agak kenceng suara, dan lagi semangat nih. Jadi apa yang harus kita pikirkan setelah kita masuk ke dalam kubur? Tadi tanda mati sudah. Sekarang ada perkara-perkara yang akan menerangi kuburan kita. Jadi ada tanda-tanda supaya kuburan kita itu terang. Ada 4 perkara yang membuat kuburan kita itu terang. Terang benderang. Yang lain 5 watt, kita lampu Philip. Mau kuburannya terang? Mau kuburannya terang? Bawa lampu 100 watt ke dalam kubur. Yang pertama, catat. Yang bisa menerangi kuburan, yang pertama adalah kasratul zikir wat tasbih. Memperbanyak daripada zikir dan tasbih. Jangan tasbih. Enggak, bukan itu. Perbanyak zikir la ilaha illallah, perbanyak tasbih. Semua daripada tasbihat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Perbanyak itu.
memperbanyak daripada zikir wat tasbih. Yang kedua, kasratu qiraatil Quran, memperbanyak daripada membaca Al-Quran. Sehari ada berapa membaca Al-Quran? Ada yang sehari hatam, ada yang 2 hari hatam, ada yang 3 hari hatam. Yang berdiri aja belum tentu 3 hari hatam. Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, beliau ini mempunyai kebiasaan menggali kubur beliau sebelum beliau masuk ke dalam kuburan tersebut. Bahkan dikatakan, diriwayatkan beliau menghatamkan sampai 5.000 kali Al-Quran di dalam kuburan tersebut. Setelah beliau membaca sejarah, kebaca bahwasanya ada seorang Saleh Arabiyatul Adawiyah membaca Al-Quran itu hatamnya sebanyak 7.000 kali. Dari itu beliau menambah lagi membaca Al-Quran. Masa laki-laki kalah sama perempuan? Betul. Jangan mau Pak kalah sama perempuan. Jangan mau kita dimarahin sama perempuan. Harga diri kita lebih besar daripada perempuan. Kalau perempuan selalu memarahi kita, datang ke rumah pecahkan 1 daripada gelas, pecahkan 5 Pak. Kalau dia pecahkan sepiring 10, selemarian pecahkan Pak. Kalau dia pecahkan TV 1 rumah hancurkan. Tak bisa harga diri kita diinjak-injak. Indah, takbir. Paling kencang, paling takut sama istri. Hafal ya. Kenapa? Nah yang disuruh ceramah. Beliau ketika melihat Rabi'ah ada 7.000, dia langsung. Bahkan diriwayatkan beliau memasukkan daripada beras itu ke dalam kuburan. Setelah dibacakan Al-Quran, beras itu dibagi sama beliau, disedekahkan. Bahkan ada cerita unik dari beliau juga. Beliau mempunyai kebun kurma. Enggak. Ada satu orang yang nakal yang mau mencuri kebun kurma beliau. Beliau tiba-tiba jalan ke kebun kurma beliau. Datang diambil, lari ini, besoknya dilihat lagi. Ketika dilihat sama beliau, kalau kita kan lihat yang mencuri mungkin apa ini, turun monyet memang apa ini ngambil, kan gitu ya. Itu kalau kita. Kalau beliau ini Habib Ahmad bin Muhammad enggak. Ketika dilihat ini pencuri mengambil, dia bilang, halak makanan. Diam. Aku yang jagakan pengawas. Jangan. Padahal beliau yang punya ini. Nanti kalau ada orang yang lihat pengawasnya nanti bilangin, ambil. Malah apa? Ditunjukkan sama beliau kurma yang lebih bagus. Itulah. Itu kurma yang bagus tuh. Ambil. Aku yang jagakan. Dermawanan para habaib zaman dulu luar biasa. Sampai sekarang Habib Muhammad, Habib Ali dua dermawannya luar biasa. Para habaib yang lainnya nih, Umar luar biasa dermawannya. Sampean kalau mau minta rumah dikasih sama beliau, tapi beliau tinggal di mana? Sampean lagi pikirkan kasihnya. Enak. Gas semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Berbanyak membaca Al-Quran agar apa? Kuburan kita ini menjadi terang. Yang ketiga, as-shalah. Kalau mau kuburannya terang, sholat abejeng. Apalagi bahasa Jawanya, sembahyang. Karena sholat afdhalul faraid, afdhalul ibadah itu adalah sholat. Jadi dijaga sholatnya.
supaya kuburan ini terang. Jangan sholatnya belang kambingan. Nanti ke lampu di dalam kubur itu juga mati hidup. Nanti mati hidup, mati. Naudzubillah, anda sholat sama sekali. Betul. Ini sholat dijaga. Imaduddin, tiangnya agama, jangan pernah ditinggalkan. Semua tergantung daripada sholatnya kita bagaimana. Sholat kita bagus, semua amal kita bagus. Sholat kita jelek, semua amal ibadah kita jelek. Mana ada orang yang meninggalkan sholat kuburannya terang? Berapa banyak orang kita lihat orang meninggalkan sholat, jangankan kuburannya, rumahnya pun ikut gelap. Karena tidak ada cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia mau menerangi daripada kuburnya, sedangkan sholatnya pun tidak pernah dia jaga. Nanti kalau pembahasan sholat panjang, kita singkat yang terakhir. Sodakoh, perbanyak sodakoh. Itu yang akan menerangi daripada kuburan kita. Orang yang pelit, kuburannya akan sempit. Orang yang dermawan, kuburannya akan luas dan menawan. Kalau sudah kita pelit, manusia pun akan jauh dari kita. Pak, jujur. Orang pelit pun sangat tidak senang dengan orang yang pelit juga. Kamu jangan datang ke rumah sana, nggak dikasih apa-apa, kamu minum aja air putih. Padahal yang ngomong ini pelit juga. Ada yang senang dengan orang yang pelit. Tapi orang yang sedekah, orang yang sering sedekah, dermawan, senang orang-orang. Tidak ada orang yang benci dengan orang yang ahli sedekah. Tapi juga sedekah niat, mikir-mikir, mintanya non Allah Ta'ala sama Allah Ta'ala itu juga pilih-pilih. Jangan uang 1.000-2.000 mintanya, ya Allah dengan uang 2.000 ini mudahan aku punya mobil, rumah yang mewah. Masukkan 2.000, ini malaikat aja langsung nolak, saking sumpeknya. Tahu diri dengan Allah. Walaupun Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, apa yang kita infakkan besar juga, yang kita keluarkan besar juga yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, Allah sudah menerangkan di dalam Al-Quran bagaimana tentang keutamaan orang bersedekah. Luar biasa. 4 perkara ini yang akan menerangi daripada kubur kita. Berarti orang yang tidak mempunyai hal ini, kuburannya akan gelap. Biar bagaimanapun dibacakan, kuburannya akan gelap. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah dari ucapan, salah dari perbuatan, karena ini lagi semangat Pak. Baru datang dari Jawa, jadi cesan itu penuh. Ya kan, ketemu guru jadi penuh cesan. Nanti udah kayak gini lagi. Kirip sudah. Mudah-mudahan bermanfaat. Minta halal, minta ridhonya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair jaza atas nasihatnya, mudah-mudahan kita semua termasuk